Why choose Hydro Coco? I choose original. Natural. Healthy. Dari perkebunan kelapa terbesar. Rasakan semua manfaat air kelapa asli dalam Hydro Coco. We choose Hydro Coco. Hydro Coco, taste good, feel good. Dipersembahkan oleh Firman Venayaksa merupakan Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Indonesia. Sejak remaja, Firman sangat tertarik pada sastra. Beragam tulisan seperti artikel, cerpen, hingga puisi hasil karyanya telah diterbitkan. Kecintaannya pada sastra juga yang membuatnya akhirnya bergabung di Taman Bacaan Masyarakat Rumah Dunia pada tahun 2003. Di sini, tidak saja mengenalkan buku pada anak-anak dan masyarakat umum, namun Firman dan relawan lainnya juga mengajarkan jurnalistik, sastra, teater, hingga penulisan skenario film. Saat ini, Firman juga menggagas motor literasi untuk mengirimkan buku ke berbagai taman bacaan masyarakat. Mas Firman, jadi sudah 17 tahun lebih begitu ya Anda intens terlibat dalam gerakan literasi ini. Perkembangannya menurut Anda semakin pesatkah kalau kita bicara TBM? Sekedar mencontohkan nih teman-teman, ada geng motor sebetulnya ini. Anak-anak komunitas motor di belakang Mbak. Dada-dada dong ya komunitas motor. Halo, ini komunitas motor dari Banten. Nah, awalnya saya terutama datang ke mereka. Nah, ketika saya jelaskan bagaimana kalau kita bawa buku ke TBM-TBM yang jauh begitu. Kemarin teman-teman 312 km perjalanan ke sebuah kampung di Banten Selatan, kampung adat. Dan mereka bahagia banget karena ternyata mereka juga bisa berguna dan luar biasa. Dan melakukan aktivitas apa di sana? Diskusi literasi, dan kita kerjasama dengan teman-teman dari KPK juga. Kita diamanehi sekitar 2.500 buku-buku yang memunculkan nilai-nilai integritas. Jadi kita juga di sana mendongeng, berdiskusi, termasuk juga memberikan sedikit edukasi lah tentang literasi anti korupsi kita menyebutnya, Mbak. Saya ingin tahu Mas Firman, secara umum apa sih tantangan terberat teman-teman TBM di lapangan? Yang pertama tentu buku, Mbak. Karena begini, buku-buku di TBM terbatas. Tapi ketika sudah dibaca, banyak yang hilang, kemudian banyak yang rusak. Nah, tidak semua teman-teman TBM bisa mencari buku. Makanya kami cukup berterima kasih juga, itu sangat membantu ketika ada semacam instruksi dari Presiden. Setiap tanggal 17 begitu, buku-buku boleh dengan gratis didistribusikan. Itu luar biasa menurut kami, luar biasa. Ya. Jadi pengiriman gratis buku yang kemudian nanti akan bisa disalurkan ke berbagai pelosok. Mudah-mudahan kita akan lihat bersama nih bagaimana instruksi itu kemudian jalan di lapangan. Kebijakan Presiden Joko Widodo menggratiskan biaya pengiriman buku setiap tanggal 17 setiap bulannya disambut gembira para pegiat literasi. Muhammad Fauzi, pencetus Jamu Pustaka di Sidoarjo, memanfaatkan momen ini untuk mengirimkan sebagian koleksi buku pendidikan dan bacaan kepada pegiat literasi lain yang membutuhkan. Aksi serupa juga dilakukan oleh pegiat literasi di Banten yang tergabung dalam Motor Literasi. Mereka mengirimkan buku secara gratis melalui kantor pos ke berbagai taman bacaan masyarakat, mulai dari Aceh hingga Papua. Sementara itu, meskipun sedang berada di Makassar, para pegiat literasi pustaka bergerak asal Papua yang tergabung dalam Noken Pustaka juga tetap memanfaatkan momen ini untuk mengirimkan buku ke komunitas pustaka bergerak lainnya di Padang, Lampung Selatan, dan Andalas. Dirut PT Pos Gilarsi W. Setiono menegaskan, PT Pos siap mendukung kebijakan untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Selama ini yang namanya ngirim buku itu kan mahal gitu. Karena memang by weight itu buku itu 10 buku aja pasti akan sangat berat gitu kan. Nah, sekali lagi Pos sebagai alat negara harus menyediakan diri untuk bisa membantu meningkatkan upaya kita untuk membangun literasi di Indonesia itu. Pengiriman buku secara gratis ini berlaku untuk seluruh masyarakat.
Untuk mekanisme pengiriman, PT Pos memberlakukan syarat tertentu. Di antaranya bisa dilakukan di kantor pos dengan berat pengiriman maksimal 10 kg. Juga hadir di Mata Najwa, di studio Mata Najwa saat ini Kepala Perpustakaan Nasional Pak Syarif Bando. Selamat malam Pak Syarif, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa Pak Syarif. Saya ingin minta tanggapan Pak Syarif melihat tadi teman-teman dengan perpustakaan keliling yang menggunakan berbagai moda transportasi, juga teman-teman kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di TBM. Saya ingin minta tanggapan Anda soal itu Pak Syarif. Ini membuktikan bahwa sebenarnya budaya baca di masyarakat itu sangat tinggi. Tetapi yang mau dibaca yang kurang. Masyarakat Indonesia itu kekurangan buku. Oleh karena itu menjadi tugas para mahasiswa, juga dosen dan siapapun untuk bisa menulis buku. Itu pertama. Yang kedua, saya kira memang buku ini adalah sebuah benda mati yang perlu didinamisasikan. Dan saya kira kehadiran para penggerak ini juga menjadi bagian yang sangat penting untuk mengedukasi masyarakat. Dan yang ketiga bahwa saya kira kehadiran ini semua sebenarnya secara perlahan sudah dijawab oleh pemerintah. Sejak 2017 ini perpustakaan itu menjadi sebuah urusan wajib pada semua level pemerintahan. Yang spesifik dilakukan oleh Perpustakaan Nasional sendiri Pak Syarif untuk bersama-sama bergerak bersama dengan para pegiat literasi. Apa kira-kira? Yang pertama, tahun ini kita akan menyiapkan sekitar 350 titik buku komunitas. Yang kedua, kita sebenarnya sudah menggagas tentang adanya program mobil perpustakaan keliling, dan kita sudah membicarakan dengan pihak Bappenas, juga teman-teman di Senayan, agar ini bisa sampai ke kecamatan. Yang paling penting adalah memastikan teman-teman mendapat tambahan buku-buku, dan saya kira sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, Kementerian Pendidikan sedang mengumpulkan sejumlah judul buku-buku yang ditulis untuk buku lokal dan dijadikan dalam satu buku, dan akan dicetak rata-rata 10.000 per titik nantinya. Terima kasih Pak Syarif. Terima kasih. Mas Firman, semua orang terlibat bergerak, tetapi negara seharusnya yang punya tangan terkuat yang bisa melakukan banyak hal. Apa menurut Anda yang bisa dilakukan lebih oleh negara? Pertama memang semua teman-teman ini yang nggak suka didengar misalnya masyarakat Indonesia minat membacanya rendah, itu sakit hati kami itu sebetulnya ya mendengar hal seperti itu. Bagaimana kita orang-orang menjudge bahwa minat baca masyarakat Indonesia itu rendah, bukunya nggak ada di sekeliling kita semua. Cara kerja kita hari ini adalah kita menghormati pemerintah, mari kita sama-sama distribusikan buku-buku itu ke masyarakat. Baru kita bicara minat baca Indonesia seperti apa. Saya yakin tidak rendah. Baik. Penutup saya mau ke Mas Firman. Karena ini gerakan, kita berharap semua orang mau turun tangan ikut bersama dalam gerakan ini. Apa yang kita bisa lakukan untuk sama-sama tergabung dalam gerakan menyebarkan virus baca ini? Karena kita bicara gerakan literasi, maka semua orang ya harus peduli begitu. Dan yang paling bisa kita lakukan ya mendonasikan buku ke teman-teman TBM dulu begitu. Itu sederhana saya kira. Yang paling sederhana, ada buku kemudian berikan ke forum TBM. Ada banyak sekali forum TBM. Kalau tidak ada, buat sendiri forum TBM. Sendiri aja, buat sendiri di rumah atau forum TBM-nya. Yang penting mendekatkan buku ke masyarakat. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Pak Syarif, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat malam, sampai jumpa. Salam literasi. Salam literasi. Salam literasi. Salam literasi. Bangsa yang besar pasti menghargai ilmu pengetahuan, menempatkan buku dengan penuh kemuliaan. Menjadikan bacaan sebagai bagian penting kehidupan, pondasi bagi melesatnya berbagai kemajuan. Apalagi republik ini didirikan orang-orang yang gila membaca, tekun bergelut dengan segala ide dan kata-kata. Sudah seharusnya negara bersikap serius pada literasi, menyiapkan generasi yang mencintai argumentasi. Jangan biarkan anak-anak tumbuh dalam taklid buta yang dididik hanya untuk tunduk begitu saja. Dengan budaya membaca di atas rata-rata, sebuah bangsa punya modal untuk menjadi istimewa.
Rakyatnya akan berwawasan luas dan terbuka yang tak minder dalam menghadapi dunia. Sanggup bersaing dalam penemuan, produktif dalam penciptaan, bukan bangsa konsumen bak sapi perahan. Ini tantangan yang harus kita upayakan sepenuh hati, bersama turun tangan untuk gerakan literasi. Redam semua marahmu, jangan sampai kau ditaklukkan dengan nafsumu sendiri. Tolong tahan emosimu, tak perlu diungkapkan dengan kekerasan. Dan cobalah hadapi dengan hati yang dingin, hati yang dingin. Dipersembahkan oleh